Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Oktaviano Muhammad Ramadhani dengan 3 digit terakhir 140. Saya Kanarin Jani dengan 3 digit akhir 133. Saya Gibran Razak dengan 5 akhir 132. Kami dari kelas 4D, program studi ekonomi pembangunan. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin membahas pemberantasan korupsi di negara maju untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi korupsi dengan dosen pengampu Bapak Zairul Yunan. Stay tune. Oke, korupsi merupakan masalah global yang tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga menjadi perhatian serius di negara-negara maju. Nah, pada kenyataannya, korupsi itu tuh nggak cuma terjadi di negara-negara berkembang saja, tetapi itu juga terjadi di negara-negara maju. Meskipun negara maju memiliki sistem pemerintahan yang stabil dan transparan, mereka tetap menghadapi bentuk-bentuk korupsi yang lebih kompleks, seperti penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan pengaruh politik dalam kebijakan publik. Negara-negara seperti Singapura, Denmark, Kanada, dan Selandia Baru telah berhasil membangun sistem yang tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga menciptakan budaya integritas yang kuat. Nah, jadi keberhasilan mereka ini tuh menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di skala internasional, dan termasuk itu di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini masuk ke tujuan dan pentingnya kajian ini. Nah, jadi itu di situ kenapa sih kita harus ngebahas tentang pemberantasan korupsi di negara maju. Jadi, pentingnya mempelajari pemberantasan korupsi di negara maju itu terletak pada kemampuannya yang menjadi acuan bagi negara lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan efektif. Nah, di negara-negara maju, tidak hanya menerapkan hukum yang tegas, tetapi juga didukung oleh pengawasan yang transparan, keterlibatan masyarakat, dan teknologi digital yang canggih. Nah, mereka berhasil membangun lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan eksekutif, serta sistem pelaporan yang efisien. Jadi, kajian ini tuh bertujuan untuk menggali strategi dan pendekatan anti korupsi di negara maju, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan di negara Republik Indonesia demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Nah, oke. Faktor penting keberhasilan negara maju dalam memberantas korupsi yaitu adalah dengan kerangka regulasi dan kebijakannya yang kuat. Negara-negara maju memiliki undang-undang anti korupsi yang ketat dan dijadikan standar internasional. Amerika Serikat menerapkan FCPA 1977 yang melarang suap kepada pejabat asing dan mewajibkan transparansi akuntansi. Inggris memiliki UK Bribery Act yang mencakup penyuapan di sektor publik dan swasta. OECD Anti-Bribery Convention melarang suap lintas negara oleh 44 negara anggotanya. Singapura melalui PCA di tahun 1960 dan lembaga CPIB berhasil menegakkan hukum anti korupsi secara tegas dan berintegritas tinggi, sehingga konsisten berada di puncak indeks persepsi korupsi skala global. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peran lembaga anti korupsi, seperti lembaga seperti CPIB di Singapura, FBI di Amerika Serikat, dan NACC di Thailand. Dia bekerja secara independen dan bebas dari tekanan politik. Yang kedua itu ada peran pencegahan yang mengidentifikasi risiko korupsi sejak tahap perencanaan. Yang ketiga ada penindakan, yaitu menyelidiki dan menindak pelaku korupsi dan termasuk pejabat tingginya. Yang keempat ada transparansi. Karena tanpa transparansi itu mengawasi pemanfaatan anggaran secara terbuka dan melibatkan publik atau masyarakat umum di negara tersebut. Yang terakhir yaitu adalah berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk contoh sukses yang di sini ada Singapura atau yang disingkat CPIB. Yang pertama, dia berhasil membongkar kasus besar korupsi pejabat tinggi yaitu pada tahun 2017. Adapun yang kedua, pendekatan tegas dan tanpa pandang bulu. Lanjut yaitu kedua yaitu Amerika Serikat atau FBI. Dia berhasil mentuntaskan skandal Enron. Terus dia juga berhasil kerjasama dengan SEC atau dan dihukum berat pelakunya itu. Lanjut ke Thailand, yaitu NACC.
Yang pertama, dia sudah bisa mengungkapkan kasus EKTP yang sangat merugikan negara Thailand tersebut. Dan yang kedua yaitu pendidikan transparan dan lintas lembaga. Jadi contoh kasus ini adalah contoh kasus yang sukses di negara-negara sebelah atau negara-negara tetangga seperti Singapura, Thailand, dan yang paling jauh adalah Amerika Serikat. Ya, kita lanjut ke penegak hukum dan sanksi. Langkah-langkah yang harus diambil yaitu pertama, sanksi yang kuat dan tegas. Hukuman berupa denda besar, penjara jangka panjang, hingga pembekuan aset. Terus yang kedua itu lembaga independen dan profesional, CPIB, FBI, dan NACC menangani kasus tanpa campur tangan politik. Terus yang ketiga, contohnya keberhasilan CPIB untuk kasus besar di Singapura pada tahun 2017, FBI menangani skandal Enron di Amerika Serikat. Yang terakhir ada tujuan penegak hukum, memberikan efek jera, mencegah korupsi terulang, serta memulihkan dana negara. Negara-negara maju menerapkan sanksi hukum secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Lembaga seperti CPIB di Singapura, FBI di Amerika Serikat, dan NAC di Thailand menjalankan tugas investigasi dan penindakan dengan dukungan sistem peradilan yang independen dan profesional. Proses hukum dilakukan tanpa intervensi politik untuk menjaga integritas lembaga negara dan kepercayaan publik. Lanjut, independensi kelembagaan. Di negara maju, lembaga penegak hukum dan editor bersifat independen secara struktural dan operasional. Hal ini memastikan mereka bebas dari intervensi politik dalam menjalankan tugas. Contohnya seperti CPIB di Singapura, ya, adalah lembaga anti korupsi tertua yang telah aktif sejak 1952. Berperan dalam investigasi dan pencegahan korupsi dengan prinsip integritas dan keadilan. Lembaga ini bekerja secara profesional dan memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki siapapun, termasuk pejabat tinggi. Selain itu, keberadaan auditor negara memperkuat pengawasan dan langsung bertindak saat ada indikasi penyelewengan dana publik. Ya, lanjut di sini saya akan membahas tentang peran parlemen dan masyarakat. Satu, yang pertama ada hak masyarakat sipil yang tertera di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu menyampaikan informasi dugaan korupsi, memberi usulan dan opini ke penegak hukum, mendapat jawaban atas laporan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada pengawasan publik melalui teknologi, yaitu pelaporan korupsi kini bisa melewat media sosial, jadi tidak hanya kita secara offline, tetapi online pun sekarang juga bisa menjadi lebih cepat, viral, dan efektif memicu respon lembaga. Selanjutnya contoh luar negerinya, yaitu seperti Denmark atau Ombudsman, lembaga independen untuk mengawasi pelayanan publik, bertindak sebagai whistleblower and institution. Dan terakhir yaitu peran parlemen di negara maju, yaitu mengawasi arahan penggunaan negara, mempermudah koordinasi antar lembaga pengawas independen. Baik, selanjutnya adalah peran teknologi e-government. Nah, e-government adalah sistem elektronik yang digunakan pemerintah untuk menjalankan pelayanan dan administrasi publik secara digital. Nah, teknologi ini membuat pemerintah itu lebih terbuka, lebih cepat, dan juga lebih efisien dalam melayani masyarakat. Contohnya, masyarakat tuh nggak perlu lagi antri panjang untuk mengurus surat atau izin, karena semua itu udah bisa dilakukan secara online. Nah, lebih penting lagi, e-government itu mendorong transparansi, karena informasi-informasi penting itu bisa diakses publik secara bebas. Nah, ini yang membuat masyarakat itu lebih mudah untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, negara-negara yang punya regulasi keterbukaan informasi seperti Estonia, Kanada, atau Finlandia itu berhasil meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat itu bisa melihat langsung bagaimana uang mereka negara itu digunakan. Nah, selain itu, internet membuat distribusi informasi lebih murah dan juga cepat, serta membuka peluang kontrol sosial yang lebih luas dari warga. Selanjutnya, kita masuk ke bagian teknologi dalam pelaporan dan investigasi korupsi. Nah, sekarang itu banyak negara sudah menggunakan e-whistleblowing system, yaitu sistem pelaporan korupsi secara digital yang aman dan juga anonim. Contohnya, di Indonesia, kita punya WBS KPK dan Span Lapor yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melapor tanpa takut identitasnya terbongkar. Selain itu, dalam investigasi, teknologi seperti digital forensik dan software audit seperti CATS atau ACL itu dapat membantu.
Nah, dengan alat ini, penyidik itu bisa menganalisis data digital seperti email, transaksi keuangan, atau komunikasi pelaku dengan sangat cepat dan juga akurat. Nah, bahkan sekarang antar lembaga seperti KPK, PPATK, Kejaksaan, dan Kepolisian itu bisa saling berbagi data yang sudah terintegrasi, sehingga pelacakan aset atau dana korupsi itu jadi lebih mudah. Contoh suksesnya adalah kasus EKTP yang berhasil dibongkar lewat bukti digital, nah, seperti email dan catatan transaksi elektronik para pelaku. Nah, ini yang menunjukkan bahwa teknologi itu membuat investigasi jauh lebih efisien. Teknologi lain yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi adalah Big Data dan Artificial Intelligence atau AI. Nah, dengan Big Data, kita itu bisa menganalisis ribuan bahkan jutaan data transaksi keuangan, belanja pemerintah, dan pengadaan barang atau jasa. Nah, dari situ, teknologi itu akan mencari pola-pola yang nggak biasa atau mencurigakan. Contohnya, bisa diketahui jika ada tender proyek yang selalu dimenangkan oleh perusahaan yang sama, atau jika ada lonjakan anggaran mendadak di instansi tersebut. Nah, AI atau kecerdasan buatan itu menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi kejanggalan secara otomatis. Nah, AI itu bisa mengenali transaksi mencurigakan, transfer dana ke luar negeri, atau dugaan penggelapan dana bahkan sebelum auditor manusia itu menyadarinya. Nah, lembaga-lembaga dunia seperti Transparency International dan juga World Bank itu telah memakai teknologi ini untuk meningkatkan sistem pengawasan. Hasilnya apa? Ya, beberapa negara melaporkan penurunan tingkat korupsi yang signifikan setelah AI ini digunakan dalam sistem keuangan publik mereka. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teknologi itu benar-benar memainkan peran penting dalam pemberantas korupsi, terutama di negara-negara maju. Pemberantasan korupsi itu nggak hanya cukup dengan niat baik dan undang-undang, diperlukan juga sistem digital yang kuat, transparan, dan akuntabel. Nah, negara-negara seperti Singapura dengan lembaga CPIB dan Amerika Serikat dengan FBI berhasil membongkar banyak kasus korupsi berkat dukungan teknologi. Teknologi seperti e-government, whistleblowing, big data, digital forensik itu telah menjadi senjata utama. Nah, mereka mempercepat proses pelaporan, mempermudah investigasi, dan juga memperkuat pengawasan. Nah, meski ada tantangan, terutama di negara yang sistem hukumnya itu lemah, tapi pengalaman negara maju menunjukkan bahwa sistem anti korupsi itu harus dibangun dengan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan juga dukungan teknologi agar korupsi itu bisa ditekan secara sistematis dan juga berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja dari presentasi yang kita presentasiin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.